Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Silakan dipersiapkan semua peralatan pembelajaran matematikanya. Tas yang masih dicatat boleh ditaruh di sini dulu. Siap enggak? Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Indonesia bangsamu, bangsa dan tanah airmu, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. 16 bulan berapa? Udah kelihatan sampai belakang? Kurang kok. Kurang besar? Kurang besar. Materi kita hari ini tentang teorema Pythagoras. Pythagoras ada yang pernah dengar? Apa itu Pythagoras? Ya, sekarang mulai coba juga. Apa itu Pythagoras? Kalau kita Pythagoras, dalil Pythagoras. Pythagoras itu terjadi pada sebuah segitiga siku-siku. Sudut A, sudut B, sudut C. Jadi katakan segitiga siku-siku itu apa? Segitiga yang memiliki sudut Yang sama. berapa? Berapa? Hah? Ya, 3 buah sudut. Besaran sudut siku-siku itu berapa biasanya? 90 derajat. Untuk sebuah Pythagoras, ini ada sisi alas, ada sisi tegak, ada sisi miring, atau disebut dengan hipotenusa. Dalam sebuah dalil Pythagoras dikatakan sebuah persegi di sisi miring, hipotenusa atau kita sebut dengan sisi miring. Sebuah persegi pada suatu sisi miring sama jumlahnya dengan luas 2 buah persegi pada kedua sisi siku-siku lainnya. Misalkan di sini juga ada segitiga persegi. Ini juga persegi. Kalau menurut dalil Pythagoras, luas dari persegi yang ada di sisi miring atau di C ini sama jumlahnya dengan sisi persegi atau luas persegi B dan juga A. Jadi makanya kita ketahui bahwa dalil Pythagoras itu teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ada yang masih ingat itu A kuadrat B kuadrat? Maksudnya ini sisi ini akan sama jumlahnya dengan B ditambah dengan A. Paham? Masih ingat? Jadi kalau kita ingin menentukan suatu sisi, kalau dia jadikan C saja, maka kita jadikan dia sebuah akar A ditambah B. Itu adalah dalil dari Pythagoras. Ini bentuk dalil Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa, dari mana datangnya C kuadrat ini? Kenapa bisa-bisa saja Ibu menyebutkan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Kenapa tidak B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A? Ada yang bisa jawab? Nah, selanjutnya di sini guru menjelaskan cara penggunaan dari puzzle Pythagoras, bagaimana cara membacanya. Kenapa bisa teorema Pythagoras ini menyatakan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dipraktekkanlah kepada siswa kenapa bisa terjadi dalil Pythagoras ini, pembuktian dari dalil Pythagoras ini, sehingga siswa bisa paham dari mana datangnya rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat.
Kemudian pada kesempatan ini juga guru meminta salah satu seorang siswa untuk membantu guru mempraktekkan bahwa teorema Pitagoras menggunakan puzzle ini terbukti dengan cara memindahkan balok-balok yang ada di dua buah persegi terhadap satu persegi yang ada di sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Bisa? Ada yang bisa bantu ibu memindahkan puzzle-nya? Siapa yang bersedia? Pindahkan semua persegi ini ke dalam. Di sini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, nantinya akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya, guru menjelaskan bagaimana cara metode pembelajaran yang digunakan pada saat pengerjaan kelompok dan bagaimana cara menjawab menggunakan puzzle Pitagoras, dan siswa diminta untuk menyimak penyampaian yang disampaikan oleh guru. Nah, setelah penjelasan guru tentang langkah pengerjaan soal, guru meminta masing-masing anggota kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil soal yang sudah ditempel di papan tulis. Nah, secara rebutan di sini maksudnya guru memberikan pertanyaan sederhana ke 3 orang anggota kelompok ini, yaitu tentang operasi matematika. Kemudian siswa diminta menjawab soal secara rebutan, yang paling cepat dia yang bisa mendapatkan soal dan segera membawanya ke kelompoknya. Nah, setelah anggota kelompok mendapatkan soal, mereka membawa ke kelompoknya untuk didiskusikan secara bersama-sama. Selama proses diskusi berlangsung, guru secara bergantian menghampiri meja masing-masing kelompok untuk menanyakan kendala apa yang ditemui selama proses pengerjaan, menuntun siswa dalam proses menjawab dengan puzzle Pitagoras ini, serta guru mengecek hasil jawaban siswa di mana yang ada kelirunya, serta menanyakan ke masing-masing anggotanya tentang hasil dan proses yang telah mereka lakukan. Di sini guru menanyakan pemahaman dari masing-masing siswa. Nah, di sini juga guru mencek apakah jawaban siswa sudah benar atau belum. Jadi ketika ada yang keliru, nanti guru akan membenarkan dan akan menuntun mereka menjawab soal sesuai dengan dalil Pitagoras ini. Dan nantinya setelah mereka selesai mengerjakan soal, mereka anggota kelompok ini masing-masingnya diminta untuk secara rebutan menuliskan jawabannya di papan tulis. Nah, selama proses pembelajaran, saya melihat bahwa antusias siswa dalam proses pengerjaan soal dan diskusi kelompok ini sangat tinggi, dan mereka ingin menjadi kelompok yang tercepat menjawab soal dengan benar. Kemudian setelah menjawab soal dengan benar, mereka maju ke depan untuk menuliskan jawabannya, kelompok mana yang paling tercepat, dan ternyata kelompok 1 yang paling tercepat dan benar jawabannya. Dan di sini guru memberikan aplaus kepada semua kelompok. Nah, sebelum menutup proses pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi hari ini tentang pembuktian teorema Pitagoras. Nah, di sini guru bisa menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran hari ini adanya peningkatan aktivitas siswa, adanya peningkatan minat dan motivasi belajar matematika siswa, kemudian meningkatkan daya tarik siswa terhadap matematika, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan pendapat walaupun masih ada keraguan ketika menyampaikan pendapat. Nah, menurut saya, proses pembelajaran menggunakan puzzle Pitagoras dan metode TGT ini sangat bermanfaat dalam kelas